Bismillah. Belajar itu indah dan belajar itu ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan bahagia, sehat walafiat. Anak-anakku yang soleh dan soleha, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali tentang sholat sunnah berjemaah, materi ibadah untuk kelas 4 di pertemuan yang ketiga. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Anak-anakku yang soleh dan soleha, materi pertama pada pertemuan yang ketiga ini kita akan belajar mengenal sholat sunnah idain. Apa itu sholat sunnah idain? Idain artinya 2 hari raya. Sholat sunnah idain artinya sholat sunnah 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat sunnah Idul Fitri dilaksanakan bertepatan dengan tanggal 1 Syawal. Sedangkan sholat sunnah Idul Adha dikerjakan bertepatan dengan tanggal 10 Dzulhijjah. Dan anak-anakku, sholat sunnah idain dianjurkan dikerjakan di tanah lapang agar diikuti oleh semua warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk wanita yang berhalangan untuk sholat. Dia dianjurkan untuk tetap ikut rangkaian ibadah sholat sunnah idain, khususnya untuk mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh sang khatib seusai menunaikan ibadah sholat sunnah id. Begitu ya. Semoga kita diberikan kepahaman dan bisa lebih bersungguh-sungguh dalam mengamalkannya. Bagaimana tata cara sholat idain? Yang pertama, dikerjakan sebanyak 2 rakaat. Ya, sama seperti sholat subuh, sholat Jumat, ya. Kemudian pada rakaat pertama dimulai dengan takbiratul ihram. Nah, ini membedakan dengan sholat yang lain. Setelah takbiratul ihram pada rakaat yang pertama, dilanjutkan dengan bertakbir sebanyak 7 kali. Ya, dan dianjurkan membaca surat pilihannya setelah surah Al-Fatihah adalah surah Al-A'la pada rakaat yang pertama. Kemudian dilanjutkan seperti sholat biasa hingga ruku, i'tidal, sujud, dan kembali bangun dari sujud menuju rakaat yang kedua. Dan bagaimana di rakaat yang kedua? Setelah takbir intikal, yakni berdiri dari sujud untuk rakaat yang kedua, maka dilanjutkan dan bertakbir kembali sebanyak 5 kali. Ingat, 5 kali selain takbir intikal. Dan surat yang dianjurkan untuk dibaca setelah surah Al-Fatihah adalah surah Al-Ghasyiyah untuk rakaat yang kedua. Kemudian lanjutkan seperti salat biasa hingga salam. Nah, seusai sholat, maka dilaksanakan khutbah sholat id. Jangan pulang dulu sampai selesai mendengarkan khutbah sholat id. Itu mudah ya. Insyaallah ketika nanti Idul Fitri tiba, Idul Adha tiba, bisa kita praktekkan sehingga kita lebih kuat pemahamannya dan bisa diamalkan dengan sebaik-baiknya. Insyaallah. Kita lanjutkan ya pada materi selanjutnya. Subhanallah wa bihamdih. La haula wa la quwata illa billah. Anak-anakku yang soleh soleha, sholat sunnah berjemaah selanjutnya adalah tentang sholat sunnah istisqa. Apa itu sholat sunnah istisqa? Yaitu sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan untuk memohon kepada Allah agar diturunkan hujan. Sholat sunnah istisqa dilakukan pada saat terjadi kemarau yang sangat berkepanjangan hingga sulit mendapatkan air.
Namun, sebelum sholat sunnah istisqa ini ditunaikan, masyarakat terlebih dahulu diajak untuk bertaubat kepada Allah, memperbanyak amal soleh, menjauhi maksiat, serta banyak beristighfar kepada Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lantas, bagaimana cara kita menunaikan ibadah sholat sunnah istisqa? Yang pertama, tempat melaksanakan sholat sunnah istisqa sebaiknya di tanah lapang, serta diawali dengan azan yang dilanjutkan dengan iqamah. Kemudian, waktu pelaksanaannya ketika matahari mulai tampak, seperti waktu sholat idain atau sholat sunnah 2 hari raya. Yang ketiga, dilakukan secara berjemaah, seperti sholat idain, yaitu bertakbir 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat yang kedua, selain takbiratul ihram dan takbir intiqal. Yang keempat, selesai sholat, imam menyampaikan 2 khutbahnya dan menganjurkan untuk banyak beristighfar, ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai khutbah, imam membaca doa yang diamini oleh jemaah, ya. Kemudian menghadap kiblat, memindahkan kain sebelah kanannya ke sebelah kiri. Itu juga sebaliknya, dengan diikuti oleh jemaah. Berdoa sesaat, lalu selesai. Ya, itulah rangkaian tata cara sholat istisqa atau sholat memohon hujan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah melindungi kita dari bencana kekeringan dan Allah meneguhkan kita untuk menetapi setiap takdir yang Allah tetapkan kepada kita. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, anak-anakku yang hebat, soleh dan soleha, materi terakhir pada pertemuan yang ketiga ini adalah tentang sholat sunnah kusufain. Salah satu sholat sunnah yang dianjurkan untuk ditunaikan secara berjemaah. Apa itu sholat sunnah kusufain? Kita cari tahu bersama-sama. Sholat sunnah kusufain artinya sholat sunnah 2 gerhana. Yaitu pertama, gerhana bulan disebut dengan khusuf. Ya, sholat sunnah khusuf, sholat sunnah gerhana bulan. Yang kedua, gerhana matahari disebut kusuf. Sholat sunnah kusuf berarti sholat sunnah gerhana matahari. Bisa membedakan ya? Khusuf itu gerhana bulan, kusuf gerhana matahari. Sholat sunnah kusufain, gerhana bulan dan gerhana matahari dikerjakan seperti sholat subuh, tetapi memiliki perbedaan dalam jumlah ruku, bacaan surat Al-Fatihah, dan surah pilihannya. Sekali lagi, punya sedikit perbedaan, terutama dalam jumlah ruku, bacaan surah Al-Fatihah, dan surah pilihannya. Seperti apa tata cara pelaksananya? Yuk kita lanjutkan materinya. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, berikut tata cara sholat sunnah kusufain. Yang pertama, sebelum kita sholat, kita harus memastikan kebenaran terjadinya gerhana, baik bulan atau matahari. Kemudian, waktu kita mengerjakan sholat sunnah gerhana, dipastikan gerhana sedang berlangsung. Ketiga, sebelum sholat, jemaah diingatkan oleh imam dan ungkapan as-sholatu jami'ah.
as-sholatu jami'ah. Kemudian kita kuatkan niat dalam hati untuk melakukan sholat sunnah gerhana semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang perlu diperhatikan, setiap rakaat dari sholat sunnah gerhana terdiri dari 2 kali ruku dan 2 kali sujud. Kalau 2 kali sujud mungkin sudah biasa ya, tetapi 2 kali ruku itu hanya ada pada sholat sunnah kusufain. Nah, anak-anakku, kalau kita sudah sholat, setelah ruku pertama dari setiap rakaat, sehabis i'tidal kita tidak langsung sujud, tetapi membaca surah Al-Fatihah dan surah pilihan kembali hingga ruku yang kedua. Ya, i'tidal, baru kemudian laksanakan sholat seperti biasa. Begitu juga ketika rakaat yang kedua. Maka kita melakukan ruku 2 kali, membaca surah Al-Fatihah dan surah pilihan pun 2 kali. Baru kemudian melanjutkan sholat seperti biasa. Artinya, jika sudah 2 kali ruku pada setiap rakaat, maka lakukan sujud seperti biasa. Jika sudah akhir rakaat kedua, maka akhiri sholat dengan salam. Karena sholatnya hanya 2 rakaat. Kemudian, seusai sholat, disunahkan untuk berkhutbah. Sebagaimana khutbah sholat Jumat. Nah, itulah anak-anakku sekalian, rangkaian ibadah sholat sunnah kusufain. Untuk melengkapi materi sebelumnya tentang sholat sunnah idain, kemudian sholat sunnah istisqa, dan kita tutup dengan sholat sunnah kusufain. Semoga Allah memberikan kepahaman kepada kita semua dan diberikan kemampuan untuk menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Dan sebelum kita akhiri pertemuan kita kesempatan kali ini, marilah kita bersyukur bersama kepada Allah, mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa atubu ilaik.